Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem ekonomi. Ini dikutip dari Arketip Global hingga Evolusi Sistem Ekonomi Pancasila di Indonesia. Saya Yusuf Ali Mustafa dari manajemen MJ204 dengan NIM 250201010910. Oke, kita langsung di show. Nah, ini di set kedua ada motivasi produksi, kemudian ada pengaturan pengorganisasian, kemudian distribusi dan kesejahteraan. Ini dibagi tiga. Kalau motivasi produksi itu untuk menyediakan dorongan utama untuk berlangsung seluruh kegiatan penciptanya nilai tambah. Kemudian kalau distribusi kesejahteraan itu membagi hasil produksi barang dan jasa kepada masyarakat secara terstruktur dan merata. Kemudian ada pengaturan dan pengorganisasian, itu beroperasi berdasarkan prinsip tertentu untuk memastikan roda ekonomi tidak berbenturan. Oke, kita lanjut. Nah, di negara kita ini ada tiga juga ini, ada kontrol negara atau komando. Ini yang paling atas, didominasi oleh otoritas pusat. Kemudian ada yang menengah atau sistem pemerintahan, keseimbangan campuran, sinergi pemerintah dan swasta. Kemudian ada kebebasan individu pasar, kapital dan kompetisi dan pasar. Oke, kita lanjut. Sistem ekonomi ini sebelumnya ini kita sistem ekonomi tradisional atau karakteristik utama berbagi kebiasaan dan tradisi turun-temurun. Teknologi dan produktivitas masih rendah. Tidak ada motivasi berlebih untuk mengembangkan harta kapital. Contoh implementasinya ini masih dapat ditemukan di berbagai wilayah. Contohnya di Papua, daerah-daerah yang masih kurang dijamah atau untuk suplai logistik, untuk suplai apa itu masih susah. Nah, ini ada neraca nih, ada pros dan cons. Pros itu apa? Pros itu keuntungan bebas dari eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlebihan, kelestarian lingkungan yang sangat terjaga. Kemudian yang cons itu kelemahan peradaban, cenderung dan berjalan tempat sulit untuk memenuhi kebutuhan karena produksi dan kesehatan tidak optimal. Oke, kita lanjut. Kemudian ada sistem ekonomi komando, ini yang di pemerintah nih, yang di pusat. Karakteristik utamanya itu sistem ekonominya terpusat, kemudian pemerintah memegang kekuasaan dominan atau semua faktor produksi, terdapat pembatasan ketat terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Contohnya Rusia, Tiongkok, negara-negara ex-Uni Soviet. Kemudian ini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya pengangguran, inflasi mudah dikendalikan. Kalau kelemahannya tidak selalu sesuai permintaan spesifik, keinginan pasar, dan lain-lain. Kita lanjut. Sistem ekonomi pasar, karakteristik utamanya sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Peran negara sangat minim dalam mengatur perekonomian. Kemudian ada keberhasilan ditentukan oleh besaran dan kepemilikan modal.
Kemudian ada semua masyarakat bebas untuk berusaha. Nah, ini ada keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya persaingan sehat, memicu barang kualitas, harga murah, penggunaan dan lain-lain. Kemudian yang cons atau kelemahan, resiko besar eksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, atau roda ekonomi yang dikuasai monopoli memiliki modal besar. Ini rentan terjadi pada negara-negara yang belum maju. Oke, kita next. Kemudian sistem ekonomi campuran atau karakteristik utama. Ini ada pemerintah, swasta memiliki peran sangat besar. Kemudian ada pemerintah menguasai kebijakan strategis sumber daya alam primer. Adanya pembagian jelas BUMN milik swasta dan swasta diberi ruang namun dengan pengawasan negara. Keuntungan dan kerugiannya ini. Dan kita next. Nah, ini ada premium editorial diagnostic table. Nah, ini tabel-tabelnya ada yang tradisional, komando, pasar, campuran. Kalau tradisional ini ada adat, pemenuhan kebutuhan dasar, stagnasi, peradaban, pedalaman Papua. Ini pengendaliannya, ini penggerak utamanya, ini resiko terbesarnya, ini implementasinya. Ini sudah dijadikan tabel semua. Kemudian kita next. Konteks Indonesia lahirnya ekonomi Pancasila. Di Indonesia sistem ekonomi bukan sekedar campuran mekanis antara negara dan pasar. Sistem ekonomi Indonesia dibangun di atas landasan nilai moral yang secara inheren terkandung dalam Pancasila. Sistem ekonomi demokrasi, sering juga disebut sistem ekonomi kerakyatan, di mana kesejahteraan ditetapkan sebagai utama. Sekedar akumulasi modal pasar dan mutlak komando. Tapi nyatanya belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Kemudian ada evolusi sistem ekonomi Indonesia. Sebuah garis waktu keseimbangan nih. Ini ada awal kemerdekaan, era liberal, kemudian ada orde lama atau intervensi sosial. Ini ada komunisme, PKI. Kemudian ada orde baru nih, Nah, kemudian yang sekarang ini kita pakai dan kita jalankan ini ada di era reformasi sekarang atau ekonomi Pancasila, yaitu konsolidasikan sistem ekonomi kerakyatan secara definitif, menjadikan nilai Pancasila sebagai jangkar utama perekonomian modern. Kita next. Nah, ini dari slide PPT tadi, ini ada kesimpulan mengapa Pancasila menjadi jawaban final. Ini ada sistem ekonomi Pancasila adalah respon historis dan filosofis bangsa Indonesia terhadap kelemahan ekstrim atau kapitalisme murni dan sosialisme kaku. Sistem ini menyerap efisiensi pasar, ketegasan negara, namun mengikat keduanya dengan moralitas kemanusiaan, keadilan dan stabilitas pemerintah. Kemudian ada semangat kompetensi, ada moralitas gotong royong. Ini gambarnya ini. Nah, ini timbangan ini di tengah supaya adil. Ini ada yang kompetensi ya, ini adil. Kemudian ekonomi sejatinya bukan sekedar kalkulasi angka dan modal, melainkan pemerataan kesejahteraan bagi manusia yang berkeadilan dan beradab. Oke, sekian presentasi saya. Apabila ada kurang
dalam menyampaikan atau tutur kata. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.